Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai current value accounting. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Riti Eltesia dengan 3 NIM akhir 296, ada Bima Fadilah Arham dengan 3 NIM akhir 301, ada saya sendiri, Sofi Ziraharjo dengan 3 NIM akhir 320, Ahmad Ridwan dengan 3 NIM akhir 325, dan kita Putri Rahmawati dengan 3 NIM akhir 327. Untuk topik yang pertama, yaitu mengenai relevansi konsep laba, akan saya jelaskan sendiri. Konsep laba memiliki relevansi yang krusial dalam ekosistem ekonomi dan bisnis sebagai dasar perpajakan yang memungkinkan redistribusi kesejahteraan antar individu, sekaligus berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen dalam merumuskan kebijakan dividen dan retensi laba perusahaan. Lebih dari itu, laba menjadi indikator penting yang mengarahkan keputusan investasi dan strategis bisnis secara umum dengan menyediakan tolak ukur kinerja yang jelas, serta berperan sebagai instrumen prediktif yang memungkinkan para pemangku kepentingan mengantisipasi pendapatan dan kondisi ekonomi di masa mendatang berdasarkan analisis pola historis, sehingga menciptakan landasan yang komprehensif bagi pengambilan keputusan ekonomi di berbagai tingkatan. Next slide. Nah, selanjutnya kelompok laba bisnis itu dibagi menjadi 3 mazhab. Yang pertama, yaitu mazhab klasik, itu biaya historis dan postulat unit pengukuran. Yang kedua ada mazhab neoklasik, itu menggunakan biaya historis namun mengakui adanya perubahan tingkat harga umum. Dan yang ketiga itu mazhab radikal, menggunakan nilai sekarang sebagai dasar penilaian. Nah, mazhab radikal ini dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang satu menggunakan nilai sekarang tanpa penyesuaian harga umum, dan yang kedua menyesuaikan nilai sekarang hingga perubahan tingkat harga umum. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya materi laba dalam akuntansi tradisional akan disampaikan oleh rekan saya Ridi. Kepada rekan Ridi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laba dalam akuntansi tradisional. Income dalam akuntansi secara operasional itu dapat didefinisikan sebagai selisih antara revenue realisasi yang berasal dari transaksi pada suatu periode dengan biaya historis. Adapun yang menjadi karakteristik dari income dalam akuntansi yaitu 1. Income akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan perusahaan, terutama revenue yang berasal dari penjualan barang atau jasa dan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai penjualan tersebut. Yang kedua, income akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan merujuk pada kinerja keuangan perusahaan selama suatu periode tertentu. Yang ketiga, income akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan definisi, pengukuran, dan pengakuan revenue. Yang keempat, income akuntansi memerlukan pengukuran biaya dalam hal biaya historis bagi perusahaan yang menunjukkan ketaatannya terhadap prinsip biaya historis. Nah, dan yang terakhir, income akuntansi ini menuntut bahwa review realisasi pada suatu periodisasi dikaitkan dengan biaya relevan yang layak atau sesuai. Nah, selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan dari income akuntansi ini. Di sini saya akan membahas untuk keunggulannya terlebih dahulu. Nah, di mana keunggulan income akuntansi ini yang pertama, income akuntansi memiliki daya tahan terhadap pengujian waktu. Kebanyakan para pemakai data akuntansi ini meyakini bahwa income akuntansi itu sangat berguna dan merupakan determinan pola praktik dan pemikiran para pembuat keputusan. Yang kedua, karena income akuntansi ini didasarkan pada transaksi yang faktual dan aktual, maka income akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif, kemudian ini secara mendasar dapat diverifikasi. Yang ketiga,
Dengan menggantungkan pada prinsip realisasi untuk pengakuan revenue, income akuntansi memenuhi kriteria konservatisme. Dan keunggulan terakhir, income akuntansi dianggap berguna untuk tujuan pengendalian, terutama pelaporan tentang pelayanan, penggunaan oleh manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan padanya. Nah, untuk kelemahannya sendiri, itu yang pertama, income akuntansi itu gagal mengakui unrealized dalam peningkatan nilai aset yang dimiliki dalam periode tertentu dengan penerapan prinsip biaya historis dan prinsip realisasi. Dan yang kedua, ketergantungan income akuntansi pada prinsip biaya historis itu membuat perbandingan menjadi sulit karena adanya perbedaan metode perhitungan biaya yang diterima dengan perbedaan metode alokasi yang dianggap arbiter dan tidak dapat diperbaiki. Yang ketiga, ketergantungan income akuntansi pada prinsip realisasi, prinsip biaya historis, dan prinsip konservatisme mungkin dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan dipahami secara salah atau data yang tidak relevan bagi pemakai. Dan yang terakhir, ketergantungan pada prinsip biaya historis memberikan kesan bagi pemakai bahwa neraca menunjukkan nilai pendekatan daripada semata-mata laporan tentang saldo biaya yang tidak dialokasikan. Baik, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Lipi atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi laba dan pemeliharaan modal akan disampaikan oleh rekan saya Bima. Kepada rekan Bima, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait laba dan pemeliharaan modal. Jadi, yang pertama ada money maintenance atau pemeliharaan uang. Jadi, modal keuangan itu diukur dalam unit uang. Nah, menurut konsep ini, modal keuangan yang diinvestasikan oleh pemilik dipertahankan. Dalam konsep ini juga, income sama dengan perubahan aset bersih yang disesuaikan dengan transaksi modal dan dinyatakan dalam uang. Seterusnya ada General Purchasing Power Money Maintenance atau pemeliharaan daya beli umum uang. Jadi modal keuangan itu diukur dalam unit daya beli secara umum. Menurut konsep ini, daya beli modal keuangan yang diinvestasikan oleh pemilik dipertahankan. Menurut konsep ini juga income sama dengan perubahan dalam aset bersih yang disesuaikan dengan transaksi modal dan dinyatakan dalam unit uang dengan daya beli umum. Terus ada Productive Capacity Maintenance atau pemeliharaan kapasitas produktif. Jadi itu modal fisik diukar dalam unit uang. Dalam konsep ini, modal fisik perusahaan dipelihara. Pemeliharaan kapasitas produktif fisik merupakan konsep pemeliharaan modal yang digunakan akuntansi nilai sekarang yang mengungkapkan aset dan utang dengan nilai yang sekarang. Nah, jadi kapasitas produktif ini dapat didefinisikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, aset fisik yang dimiliki perusahaan. Sehingga profit merupakan jumlah yang dapat didistribusikan setelah membuat persediaan yang memadai untuk menghadirkan aset fisik yang dimiliki perusahaan, yaitu aset fisik yang dikonsumsi atau yang digunakan. Kedua, ada kapasitas untuk menghasilkan volume barang dan jasa yang sama dalam tahun berikutnya dengan yang diproduksi dalam tahun sekarang. Ketiga, kapasitas untuk menghasilkan nilai barang dan jasa yang sama dalam tahun berikutnya dengan yang diproduksi dalam tahun sekarang. Mungkin sekian materi dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih rekan Bima atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi konsep nilai sekarang akan disampaikan oleh rekan saya Ridwan. Kepada rekan Ridwan, dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai konsep nilai sekarang. Jadi untuk konsep nilai sekarang itu terbagi beberapa poin. Yang pertama itu ada kapitalisasi atau metode nilai nilainya. Yang kedua ada harga beli sekarang. Yang ketiga ada harga jual sekarang. Dan yang keempat ada metode kombinasinya. Next slide. Nah, jadi untuk pertamanya ada metode kapitalisasi atau nilai yang sekarang. Jadi untuk dalam metode kapitalisasi ini yaitu berupa nilai tunai suatu aset atau kelompok aset itu adalah jumlah diskonto aliran kas yang mana harusnya itu terkait dengan asetnya. Dan juga untuk kelompok aset ini itu atau total asetnya itu selama umur manfaatnya. Yang selanjutnya ada variabel-variabel yang harus diketahui dalam menghitung nilai kapitalisasi. Yang pertama itu adalah aliran kas yang mana harapan dihasilkan itu dari penggunaan atau pelepasan aset. Yang kedua itu ada waktu aliran kas harapan.
Yang ketiga ada jumlah tahun dari sisa manfaat aset. Yang keempat itu ada tingkat diskonto yang layaknya. Next slide. Jadi sebenarnya ada metode kapitalisasi ini jadi terdapat ada rumus yang mana untuk dari beberapa keterangan rumus itu yang pertama itu ada itu adalah ini kapitalisasi atau nilai tunai pada waktu 0 dan P1 itu adalah ini kapitalisasi atau nilai tunai pada waktu 1 dan L1 itu adalah income untuk tahun pertamanya dan untuk RJ itu aliran kas bersih harapan pada tahun J yang punya itu tingkat diskonto yang layak dan ini itu umur aset yang masih tersisa. Next slide. Yang kedua ini adalah harga beli sekarang atau current entry price-nya. Dan untuk harga beli sekarang ini menunjukkan jumlah kas atau uang lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan aset yang sama atau ekuivalennya. Dan untuk interpretasinya itu harga beli sekarang itu adalah ada 2 poin. Yang pertama ada pas pengganti, yaitu adalah jumlah kas atau uang lainnya itu yang dibutuhkan untuk memperoleh sebuah aset yang ekuivalen pada pasar tangan kedua yang memiliki umur manfaat yang sama. Dan untuk yang kedua itu adalah pas reproduksinya, yaitu adalah jumlah kas atau uang lainnya itu yang dibutuhkan untuk memperoleh aset yang identik dengan aset yang sudah ada. Next slide. Biasanya ada keuntungan dan kerugian penyimpanan. Jadi untuk aset dan utang pada harga beli sekarang itu menyebabkan jumlah keuntungan dan kerugian yang menyimpan sebagai perubahan harga beli selama periode waktu ketika mereka itu dimiliki atau diterima oleh perusahaannya. Dan terdapat 2 poin juga. Yang pertama itu ada keuntungan dan kerugian penyimpanan yang terrealisasi berhubungan dengan item-item yang terjual dan pembebasan utangnya. Yang poin kedua itu ada keuntungan dan kerugian penyimpanan yang tidak terrealisasi berhubungan dengan item-item yang masih dimiliki atau utang yang ada pada akhir periode pelaporannya. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian penyimpanan ini juga dapat diklasifikasikan sebagai income ketika pemeliharaan modal dikantor semata-mata dalam pengertian uang itu tersebut. Next slide. Dan sekian pemaparan materi dari saya, sebelumnya kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Ridwan atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu contoh kasus metode kapitalisasi beserta penjelasannya akan disampaikan oleh rekan kita. Kepada rekan kita dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait contoh kasus metode kapitalisasi atau present value method yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Ridwan tadi. Di mana di sini kita memiliki contoh diasumsikan bahwa aliran kas berikut ini diharapkan atau dihasilkan dari total aset perusahaan dengan sisa umur manfaat 5 tahun. Di sini sudah tertera dari tahun dan juga aliran kasnya. Di tahun pertama itu ada $9.000, tahun kedua 10.500, tahun ketiga 12.000, tahun keempat 13.500, dan di tahun kelima yaitu $15.000. Dan tingkat diskonto ini diasumsikan sebesar 6%. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya di sini kita menghitung untuk present value-nya dari tahun-tahunnya itu kita menggunakan 6% tadi, yang dimana kita lihat dari total dari tahun ke 1 itu di awal tahun sebesar $49.814 dan di akhir tahun itu sebesar $803 dan ditemukan selisih yang dimana itu menjadi income untuk tahun pertama yaitu sebesar $2.989. Dan kita hitung kembali di tahun kedua atau kapitalisasi tahun kedua yaitu pada total awal tahun kedua yaitu sebesar $43.803
dan di akhir tahun kedua yaitu sebesar $35.930 dan ditemukan selisihnya yaitu income-nya di tahun kedua yaitu sebesar $2.627. Bisa di next slide. Nah, sekarang di tahun ketiga sama kita kalikan dengan present value-nya dari tingkat diskontonya tadi, yang dimana awal tahun ketiga itu ditemukan totalnya itu sebesar $35.930 dan di akhir tahun itu totalnya $26.086. $26.086 dan ditemukan selisih dan yaitu income-nya di tahun ketiga sebesar $2.156. Dan lanjut di kapitalisasi tahun keempat, yaitu ditemukan total di awal tahun keempat, yaitu $26.086, dan di akhir tahun keempat ditemukan totalnya yaitu $14.151. Dan ditemukan selisih dari awal tahun dan juga akhir tahun, yaitu income-nya itu sebesar $1.565. Bisa di next slide. Dan di tahun terakhir yaitu kapitalisasi tahun kelima, ditemukan totalnya tadi $14.151 dan di akhir tahunnya yaitu 0. Dan ditemukan selisihnya tadi yaitu pada tahun ke-5 yaitu sebesar 15.000 dan juga diselisihkan lagi kita ketemu di mana income-nya itu untuk tahun ke-5 sebesar $849. Nah, jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-5 itu ditotal untuk income-nya dan ditemukan totalnya yaitu sebesar $10.186. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh kasus pada pelakuan akuntansi persediaan pada harga beli sekarang atau current entry price. Yang dimana di sini diasumsikan perusahaan berinvestasi sebesar 12 juta dalam perusahaan baru pada tanggal 1 Maret. Nah, pada tanggal yang sama perusahaan itu membeli 2.000 kilo beras dengan harga 5.000 per kilogram. Selama setahun, perusahaan itu menjual 1.500 kilo beras dengan harga 8.500 per kilogram. Ketika kos pengganti atau biaya yaitu sebesar 6.500 per kilogram. Nah, kos pengganti beras ini pada akhir tahun itu sebesar 7.200 per kilogram. Di sini kita disuruh untuk menghitung keuntungan atau kerugian penyimpanan, baik yang terrealisasi maupun yang tidak terrealisasi. Bisa di next slide. Nah, kita langsung pada perhitungannya yang kita ketahui tadi pada jumlah yang terjual tadi yaitu sebesar 1.500 kilo dengan harga perolehannya tadi 5.000 dan kos penggantinya itu 6.500. Di jumlah persediaan akhir itu ada 500 kilo dengan harga perolehan 5.000 dan kos penggantinya yaitu 7.200. Nah, kita menghitung terlebih dahulu untuk penyimpanan terrealisasinya. Yang dimana kita masukkan terlebih dahulu kilogramnya yaitu 1.500 dikali 6.500 dikurangi 5.000. Yang dimana ditemukan hasilnya yaitu sebesar 2.250.000. Selanjutnya yaitu kita menghitung pada penyimpanan yang tidak terrealisasi. Di mana kita masukkan juga kilogramnya tadi yaitu 500 dikali 7.200 dikurangi 5.000 dan didapatkan hasilnya yaitu sebesar 1.100.000
Nah, untuk total keuntungan penyimpanannya ini kita total dari penyimpanan terrealisasi dan juga penyimpanan yang tidak terrealisasi, yaitu ditemukan sebesar 3.350.000. Bisa di next slide. Nah, yang terakhir ini kita harus menjurnal untuk perhitungan yang tadi, yang dimana kita mencatat untuk jurnalnya itu ada 4. Yang pertama itu ada pembelian barang dagang, di debitnya yaitu persediaan barang dagangan sebesar 10 juta dan di kreditnya 10 juta. Yang kedua yaitu ada penjualan barang dagangan, di debitnya itu kas, di kreditnya itu penjualan sebesar Rp12.750.000. Dan yang ketiga yaitu HPP atau harga pokok penjualan, di debitnya yaitu harga pokok penjualan dan di kreditnya persediaan barang dagangan dengan nominalnya Rp9.750.000. Dan yang terakhir yaitu pada keuntungan penyimpanan, di debitnya yaitu persediaan barang dagangan sebesar Rp3.350.000 dan di kreditnya yaitu keuntungan penyimpanan terrealisasi sebesar Rp2.250.000 dan di kreditnya lagi yaitu keuntungan penyimpanan tidak terrealisasi sebesar Rp1.100.000. Sekian untuk penjelasan contoh kasus yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kita atas contoh kasus dan penyelesaiannya. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai Current Value Accounting. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang terjadi selama presentasi berlangsung. Sekian dari kami. Terima kasih.